Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, makhluk pilihan Allah yang hadir pada malam ini, semoga Allah rahmati dan Allah kasih rezeki yang banyak, amin. Yang paling penting kita mohon pada Allah, kita yang butuh pada Allah. Butuh apa? Butuh ampunannya dan butuh rahmatnya selalu. Kita doakan pada yang tidak hadir pada hari ini, diberikan Allah hidayah yang lebih dan rahmat, supaya di masa-masa yang akan mendatang bisa kembali hadir di majelis taklim ini. Malam ini kebetulan bertepatan dengan tanggal 31 Desember tahun 2022. Kita nggak usah alergi dengan tahun Samsiah atau tahun Masehi, karena bagaimanapun juga kehidupan kita sehari-hari dari mulai lahir sampai sekarang ini memakai tahun Samsiah. Dua-duanya sama-sama sah dalam Islam karena Allah menyebutnya matahari dan bulan. Tahun matahari ini bedanya kalau dihitung-hitung bedanya 11 hari dengan tahun Komariah. Tahun Komariah itu 354 hari. Bulannya tidak lebih dari 30 hari, ada yang 29 secara selang-seling. Tapi kalau tahun Samsiah, Masehi, yang dimulai dari seolah-olah kelahirannya Nabi Isa ya. Iya kan? Masehi kan dari kelahiran Nabi Isa. Itu 365 hari, bulannya ada yang 31 terbanyak, dan ada satu bulan yang 28 atau 29. Ya. Tapi sama-sama kita pakai, bahkan dominannya kita pakai tahun Samsiah. Kalau Bapak mau naik pesawat, kemudian lihat tiketnya, kan tanggalnya tanggal Samsiah. Lu berangkat tanggal berapa loh ke Surabaya? 2 Agustus, Samsiah. Lo anak mau wisuda, yang disebutkan tahun Samsiah, tanggal Samsiah. Jadi kita nggak usah alergi dengan itu. Tapi yang jelas hari ini tanggal 31 Desember, artinya besok sudah berganti tahun. Kita ingat bagaimana diri kita ini, kita merenung aja. Ganti tahun berarti tahun ini tahun baru. Karena tahun baru berarti kita juga mesti ada sesuatu yang baru. Apakah ini kewajiban ini yang bikin saya sebagai ustadz? Bukan. Jadi pernah ada satu perkataan atau qaul dari Sayyidina Ali mengenai hal ini. Ya, adanya di kitab Hilyatul Aulia. Ini saya kirim ke grup, kita baca sama-sama. Oke. Baik. Tolong ikuti saya. Nanti sesudah mengikuti saya, maka saya wajibkan setelah tausiah saya ini yang setengah jam ini aja, Anda menghafal hadis ini. Ya. Oke, udah ketemu, udah dibuka semua? Udah ya? Untuk lebih hurufnya gede-gede tinggal di landscape aja, ya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabihun. Fahuwa rabihun. Baik, kita ulang baik. Man kana yaumuhu
khairan min amsihi wa huwa rabihun. Rabihun. Ya. Apa? Maksudnya sandangan? Harokatnya. Ya belajar lah gundul-gundul dikit-dikit mosok. Baknya panjang apa enggak? Yang mana? Ya, enggak dong, robihun. Hun. Rohnya yang panjang Ya, ya. ada alifnya tuh. Ya. Jangan komplain dikasih gundul. Nah ya. Yang kedua, waman kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Fa ya, bukan wa ya. Fahuwa maghbun. Yang terakhir, waman kana yaumuhu syarru min amsihi fahuwa mal'un. Ya, sekarang kita lihat yang pertama dulu. Udah nggak usah ngikutin lagi. Sekarang saya mau terangkan. Waman kana itu kalau ada kata-kata kana. Sebetulnya kalau nggak ada kata-kata kana itu tertuju pada orang yang insidentil. Jadi misalnya man yaumuhu, barang siapa yang harinya. Tapi karena ada kata-kata kana, jadi barang siapa yang sehari-harinya selalu gitu loh kira-kira. Ya, diulang-ulang terus dari dulu sampai saat ini gitu. Sama gitu aja ya. Wa man kana yaumuhu, barang siapa yang hari-harinya khairan, ya khairan, lebih baik min amsihi, dari hari kemarin, wa huwa rabihun, maka berbahagialah dia. Ini maksudnya gini loh, berbahagia nih gini loh. Orang beriman itu bangun tidur aja udah langsung pergi menuju surga. Apa yang dia lakukan oleh orang beriman, bangun tidur sampai mandi, sampai kerja, sampai balik lagi pulang mau tidur lagi, itu dia selalu menuju surga. Begitu dia mati, buka pintu surga, dibukain sama malaikat malah. Ini loh tempat kamu gitu. Jadi orang beriman itu menghasilkan pahala karena setiap detik, seperti para nabi, detik kehidupannya selalu berbeda dengan yang sebelumnya. Makin meningkat imannya, makin takut sama Allah gitu. Makanya ini perkataan dari Sayyidina Ali ya, barang siapa yang hari-harinya ya gitu, harinya ini lebih baik dari hari kemarin, wa huwa rabihun, maka berbahagialah dia karena banyak pahala yang dia cetak di hari di mana ditunjuk itu. Jadi kalau hari ini ternyata status dirinya yang lebih baik apa sih sebenarnya? Bukan ekonomi, Pak. Kalau ekonomi ukuran dunia, ya ukurannya ukuran akhirat aja. Keimanannya, ilmunya, akhlaknya, semuanya lebih baik dari hari kemarin. Maka berbahagialah. Dia orang yang termasuk berbahagia. Ya. Yang kedua, dan barang siapa? Ini ada waw atop. Waw atop itu artinya sambungan keterangan dari kalimat sebelumnya. Jadi mesti pakai waman, dan barang siapa, karena adalah yaumuhu, hari-harinya itu mislu, sama aja, amsihi, dari hari kemarin, sama, nggak ada beda, itu aja. Fahuwa maghbun, maka dia orang yang tertipu. Maghbun itu bukan merugi ya, tapi tertipu. Maghbun, ya. Ya, di sini merugi tulisannya. Ini barusan saya buat teksnya. Barusan saya buat. Langsung saya save PDF, langsung saya sebarin. Lalu yang ketiga, wa man kana yaumuhu, dan barang siapa hari-harinya syarru, lebih baik, lebih buruk, min amsihi, dari hari kemarin, fa huwa mal'un, maka dia dilaknat. Dia terlaknat. Jadi kualitas orang ini misalnya beginilah. Kalau Bapak, kalau kita pakai hari ini mungkin agak lebih gawat ya.
Pakai bulan lah. Yaum itu kita artikan bulan, atau yaum kita artikan tahun. Bulan ini hafalan Bapak itu Al-Baqarah 1 sampai 10. Di juz amaknya An-Nas, Al-Falaq gitu. Bulan depan mesti lebih, Pak. Supaya nggak tertipu. Kalau sama aja kan tertipu, rugi. Bulan depannya lagi mesti tambah, Pak. Hadisnya yang ini udah hafal, udah apa. Bulan depan lagi mungkin sama jumlahnya, tapi lebih paham. Oh, ini maksudnya ayatnya begini nih, diterangkan oleh Ustaz Wahyu misalnya begitu. Bulan depan lagi terus-terus, itu baru soal Quran. Sholatnya hari ini khusyuk, bulan depan mesti lebih nangis lagi. Akhirnya kita tahu bahwa kita tuh kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu yang dimaksud dengan berbahagialah, karena berarti dia maju sendiri terus berlomba-lomba. Ya paham ya sampai sini ya. Itu kalau yang lebih baik. Kalau yang sama gawat, Pak. Orang yang punya kemampuan sebelumnya belum maksimal, tapi dia merasa udah maksimal segitu aja gitu, nggak nambah-nambah gitu, tertipu dia. Akhirnya dia bilang merasa dirinya udah paling baik, paling benar gitu. Gawat, padahal masih banyak ilmu yang harus dia dapat. Orang tuh kalau berilmu atau orang menuntut ilmu tuh mesti rakus, mesti serakah. Ditandai dengan pertama-tama banyak tanya. Agar dia itu lebih menambah. Jadi keluar dari majelis ilmu itu ada yang dibawa pulang. Maka dia tidak sama dengan hari kemarin. Dia termasuk robihun, lebih baik dari segi ilmu dari hari kemarin. Kebanyakan orang Indonesia itu kalau majelis taklim tidak terikat oleh lembaga, oleh SPP, ya. Jadi bebas-bebas kayak di sini gitu. Tidak ada yang nyangkut ilmunya. Pulang-pulang ditanya lagi minggu depan cengar-cengir lu kelupaan. Betul gitu? Iya kan? 1% atau 10% maksimal adalah orang yang membaca kembali di rumah. Itu kalau nyatet. Kalau macam sugeng, nyatet kagak begini ender aja misalnya. Biarin dilihat di YouTube ntar. Ya, jadi kita tuh mesti malu. Kalau sama aja malu kok. Sama aja malu. Kalau bisa lebih baik deh. Itu baru dari Quran dan sholat. Begitu pula dari yang lainnya. Segala macam gitu. Orang yang punya duit pas udah nyampe haul dan nisabnya, harus zakat mal itu. Harusnya dia di tahun depan duitnya lebih banyak, sehingga zakatnya lebih banyak. Harusnya. Ini enggak kan kita pas-pasan kan, lalu, ya kan? Malah nggak pernah zakat. Dan seterusnya. Itu dari segi sholat, zakat dan sebagainya. Maka kita nggak boleh sama dari hari kemarin. Tapi yang jelas masalah yang paling penting adalah ilmu. Ya. Yang ketiga, nah ini dia, wa man kana yaumuhu syarru min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa mal'un. Ini ciri khas orang yang meninggalkan kebiasaan baik menuju kebiasaan buruk. Kalau dia secara ajak udah puasa Senin Kemis, kemudian pada satu waktu ada giliran dia diundang, misalnya pernikahan pas hari Kemisnya gitu, kan nggak apa-apa, puasa sunnah kan dibatalkan untuk makan-makan. Lalu dia merasa menikmati itu rukhsah itu. Hari Senin berikutnya udah mulai, nggak apa-apa juga lah, nggak usah puasa sunnah gitu. Nah itu lebih buruk dari hari kemarin. Sesuatu yang udah baik harus dipupuk menjadi lebih baik. Orang biasa tahajudnya sederhana Pak, ya yang minim 1 rakaat witir, pakai zikir, pakai istighfar, pakai apa gitu. Tiba-tiba 2-3 hari nggak mengerjakan karena rukhsah, karena capek segala macam. Itu kalau dinikmati, kesononya udah nggak pernah lagi ngerjain, nggak berbekas. Itu termasuk yang lebih buruk dari hari kemarin.
Jadi orang beriman tuh tugasnya nyari apalagi yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Makanya dalam Al-Baqarah disebut ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah, ya bertagi, tuntutlah, carilah ilaihil wasilah, jalan untuk menuju kepada Allah. Apa aja bentuknya yang penting baik dan sesuai syariat. Zikirnya, zikron kasiro, kalau perlu dibanyak-banyakin aja. Selama belum ngantuk dan ada waktu, la ilaha illallah lebih dari 100. Terus 100 itu. Dan percayalah bahwa itu semua pasti ada manfaatnya kelak yang Bapak akan ketemukan nanti di hari kiamat. Nggak main-main, Pak. Ya. Gitu. Nah, jadi udah jelas ini hadis namanya hadis asar. Asar itu artinya jejak atau perkataan yang bukan perkataan Nabi, perkataan para khulafaur rasyidin. Di antaranya ini adalah qaul dari Ali bin Abi Thalib dalam kitab Hilyatul Auliya. Sekarang saya minta kita ulangi baca lagi, kemudian nanti Bapak hafalkan. Hafalkan satu-satu pelan-pelan. Kita sekarang mengulang-ulang dulu yang pertama ya. Ini kan ada 3 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabihun. Tolong saya ulang sekali lagi, nanti saya kasih waktu 3 menit atau 4 menit. Bapak nutup handphonenya, kemudian membacakannya depan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yaumuhu. Man kana yaumuhu. Man kana yaumuhu. Khairan min amsihi. Fahuwa rabihun. Barang siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, maka dia berbahagia. 3 menit nanti store ke saya. Bismillah. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Insyaallah. Boleh beruntung, boleh berbahagia. Beruntung bolehlah. Padahal robihun itu kan sifat untuk surga, berbahagia. Ini teksnya saya ambil copy paste tadi dari internet. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarru min amsihi fahuwa mal'un. Ini bisa Bapak sampaikan ke sebuah majelis yang merayakan tahun baru. Nanti Bapak disuruh doa, tausiahin ini aja 5 menit. Ya kan? Ayo, tahun baru ini kita sama-sama memperbagus diri. Karena Sayyidina Ali pernah punya kaum. Ini yang kedua gak pakai min ya? Gak pakai min. Mislu amsihi. Yang dihafalkan jangan semua ya, yang pertama aja dulu, yang khairan ya, supaya nggak terbebani.
Kalau udah niat menghafalkan sampai Jumat depan bisa hafal, wah lebih baik lagi tuh. Kalau ditanya, langsung. Hadis itu udah ada ini. bukan sehari, minggu depan beruntung. Ya kan untuk nyampe minggu depan kan ada hari-harinya juga. Jadi besok lebih apal lagi daripada dia. Ini gandengannya dengan apa ya? Hadis atau Quran apa ya? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Iya kan? Cocok. Dah. Sekarang dengan jujur dan ikhlas, handphonenya tutup bagi yang saya tunjuk. Kalau yang belum saya tunjuk kan berarti kan boleh masih latihan terus gitu ya. Ya, kita mulai dari ketua kelas dulu. Dede, handphonenya tutup dulu, Dek. Udah. Udah. Ayo. Alhamdulillah. Tinggal awalnya sama akhirnya dikasih keterangan. Ya itu namanya dakwah. Nah, Pak Rudi, mohon maaf, handphonenya tutup dulu. Ayo. Gampang. Wah, luar biasa. Terus? Alhamdulillah, atau beruntung ya, nggak apa-apa, bahagia boleh, beruntung boleh. Alhamdulillah luar biasa. Buka lagi boleh, buat yang kedua nanti. Pak Basuki, Pak Haji Basuki. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radiyun. Barang siapa yang hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Sebelum saya terangkan ini, Bapak udah hafal belum? Belum tahu hadis ini. Setelah Bapak hafal barusan itu, alhamdulillah. Kira-kira seneng nggak hati Bapak? Luar biasa. Seneng kan? Ini Kalau masalah. dulu cuma dengar orang suka baca hadis ini, cuma kan kita belum mempelajari. Iya. Namanya dia bicara ya hilang gitu. Hilang. Sekarang udah nempel. Seneng kan? Gitu. Pak Iskandar, handphone tutup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabiun. Barang siapa yang hari ini, hari kemarin lebih baik daripada hari kemarin, Yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari ini dari kemarin lebih beruntung. Maka dia orang yang beruntung. Ya. Jadi begini Pak Iskandar, ngetesnya ke istri juga bisa. Istri kemarin itu nggak sempet, ya boleh masakan boleh, nggak sempet bikinin kopi. Hari ini bikinin kopi, langsung bilang itu, kamu berbahagia, pahalamu banyak gitu. Sebut tapi langsung mankana ya gitu, jangan sampai lupa hafalannya. Alhamdulillah luar biasa. Jangan-jangan mobil yang mewah juga itu asal kata dari Robin Hood. Iya mungkin. Robin. Ayo Pak RW, Pak Luli. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa radiyun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia termasuk orang yang bahagia. Alhamdulillah. Seneng. Saya juga seneng gitu loh lihatnya. Pak Ino, handphone tutup. Gampang kan ini? Ya. Bismillah dulu, bismillah. Betul sekali. Ya.
Dari kemarin. Dari kemarin. Ya. Maka dia termasuk orang-orang yang Alhamdulillah. Gimana? No, bahagia nggak hatinya? Pokoknya hadis gampang ini, ya nggak susah-susah gitu. Nah, tinggal 2 kandidat nih, yang mana yang saya kocok? Ya udah itu dulu deh. Lu jangan pusing dong, megang pala. Ente sekarang gilirannya. Handphone tutup. Kenapa? Ini paling gampang. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Belum? Bener belum? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dihafalkan tapi ya. Bos, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, handphone tutup dulu. Handphone tutup dulu. Udah. Oh, buku itu. udah di ini ya. Udah ditulis ulang ya. Ngeliat saya deh ya, ngeliat saya. Mangkana yaumuhu khairan aw nafsi Min amsi amsihi. amsihi atau bahwa Artinya? siapa yang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Alhamdulillah. Nggak usah ngelirik-lirik, itu bisa. Ya. Sekarang untuk hafalkan yang kedua dan yang ketiga tinggal ganti aja khaironnya diganti dengan mislu. Mislunya diganti dengan syarru. Belakangnya juga diganti semua robihun, maghbun dan mal'un. Kan sebetulnya gampang sebenarnya ya. Gitu. Yang ketiga maklukun ya. Mal'un. Malkun. Ya, mal'unun. Alam itu ya. Apa? Alam. Iya. Alam malkun. Mal'un. Ya. Dibaca boleh juga kalau mau di nggak diwasol mal'unun, maghbunun gitu. Maghbun saja atau mal'un saja boleh. Ya. Sekarang yang kedua, tolong ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi wa huwa maghbun. Barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, maka dia merugi atau tertipu. Ya. Dah, ini dikasih 3 menit lagi. Monggo. Jangan lupa wanya disebut ya. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Ayo.
mislu talak Semisal. sama. Makbul sama makbulah artinya sama kalau Apa tadi? makbul sama makbulah. Lain, makbula kan pakai kop. Makbulatun Poinnya. diterima, ini pakai koin. Nah, makbula itu artinya diterima. Si Anton kemana? Di telepon. Oh, telepon. Oke, untuk yang kedua ini kita mulai. Kita mulai lagi dari Pak RW. Yang kedua, monggo tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yawmuhu mislu amsihi fa huwa maqbul. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah. Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yawmuhu mithlu amsihi fa huwa maqbul. Barang siapa hari ini sama dengan kemarin,
Alhamdulillah. Pesender. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fa huwa maqbul. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang merugi. Alhamdulillah. Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fa huwa maqbul. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah. Dah cukup. Yang ketiga pun hafalan di rumah aja. Yang jelas hadis ini merupakan hadis motivasi untuk mengukur diri kita setiap hari-harinya. Tolong ingat hadis ini supaya kita selalu berada di paling depan, di garis paling depan, memicu diri untuk lebih baik dari hari kemarin. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nasihatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.